Tiba-tiba Andres Escobar mendapat kabar dari teman-temannya. Dia disarankan oleh teman-temannya untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Lo stay di rumah aja deh, jangan berkeliaran karena statusnya sedang sangat-sangat bahaya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, masih hangat-hangatnya seputar dunia sepak bola. Baru-baru ini Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar baru saja selesai diselenggarakan. Dan selamat untuk Argentina yang menjadi juara untuk tahun ini. Dan selamat juga buat kawan-kawan yang udah all in, ya kan, mendengarkan ramalan kemarin ternyata meleset. Ya gue nggak tanggung jawab karena itu bukan ramalan gue, itu ramalan bintang tamu gue, narasumber gue. Jadi kalau kalian all in terus kalah mau minta tanggung jawab, langsung aja chat dia ya, langsung komen ke dia, jangan ke gue. Oke, hari ini gue akan membahas sebuah kasus yang pernah terjadi juga ketika Piala Dunia tahun 1994. Tragedi ini cukup mencengangkan dan juga sekaligus mencekam. Ini adalah tragedi di Piala Dunia 1994 yang diselenggarakan di Amerika Serikat di saat itu. Sebuah tragedi yang menimpa salah satu pemain asal Kolombia, yang dimana seharusnya di saat pesta sepak bola terbesar di dunia ini diadakan, semua negara itu bersenang-senang, tetapi dia harus menjemput ajalnya karena status dia sebagai pemain bola dan kesalahan dia di saat bermain bola. Dia ini adalah bek dari timnas Kolombia bernama Andrés Escobar. Dia tewas setelah didor oleh anak buah salah satu gembong narkoba yang ada di Kolombia. Karena di dalam pertandingan Piala Dunia tersebut, Kolombia tersingkir lebih cepat gara-gara Andrés Escobar ini melakukan gol bunuh diri. Yang dimana sebenarnya di saat itu tidak sengaja, tetapi gol bunuh diri itu berakibat fatal untuk nyawanya. Lalu ada faktor lain kenapa Andrés Escobar ini didor oleh anak buah gembong narkoba tersebut. Bukan cuma karena Kolombia tersingkir. Jadi mereka itu taruhan, ya kan, mengadakan judi dan kalah gara-gara Andrés Escobar ini gol bunuh diri. Makanya dia didor. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelumnya gue ceritakan dulu nih ya biografi dari Andrés Escobar ini. Oke, Andrés Escobar lahir dengan nama Andrés Escobar Saldarriaga. Dia lahir di Medellin, Kolombia pada tanggal 13 Maret tahun 1967. Gue yakin kalian semua udah tahu, Medellin adalah tanah di mana tempat lahirnya kartel-kartel atau mafia-mafia penjual narkoba terbesar di Kolombia. Ada salah satu kartel yang sangat terkenal namanya kartel Medellin memang, dan mereka ini sangat-sangat berkuasa. Sebelum akhirnya sekarang banyak sekali ya cabang-cabang atau anak-anak kartel yang bermunculan. Bahkan gembong narkoba terbesar di dunia yang pernah menjadi orang terkaya nomor 7 di dunia yang bernama Pablo Escobar lahirnya di negara ini. Namun walaupun Andrés Escobar mempunyai nama sama dengan bos terbesar gembong narkoba dari Kolombia, yaitu Pablo Escobar, ya kan, sama-sama ada nama Escobar gitu ya, tapi mereka tidak punya hubungan darah sama sekali. Jadi hanya namanya aja yang sama. Jadi itu semacam ciri khas nama di Kolombia. Ya kayak kita di sini kan biasa namanya Reja, Rizky gitu ya. Jadi namanya nama umum di Kolombia kayak gitu. Oke, lalu Andrés Escobar ini dibesarkan di dalam keluarga kelas menengah. Dia bukan orang kaya, dia juga tidak miskin. Nah, dia kuliah di Colegio Calasanz dan lulus dari Instituto Conrado González. Sebelum menjadi seorang pesepak bola profesional, dia sempat menjadi seorang bintang sepak bola di sekolahnya dulu.
Ayahnya bernama Dario Escobar. Dia ini adalah seorang bankir yang membuka kesempatan untuk anak-anak jalanan bisa latihan sepak bola. Karena memang ayahnya ini mempunyai ketertarikan yang sangat besar kepada sepak bola. Jadi wajar Andres Escobar menjadi bintang di timnas Kolombia. Dan juga ibunya bernama Beatriz Saldarriaga. Dia ini sekeluarga memang menggemari sepak bola. Kakaknya yang bernama Santiago Escobar sebelumnya adalah seorang mantan pemain profesional yang juga ikut bermain bersama Andres di Atletico Nacional sebelum akhirnya dia pindah menjadi manajemen tim. Kemudian Andres sendiri itu memulai debutnya di tim nasional Kolombia pada tanggal 30 Maret tahun 1988, yang dimana di saat itu mereka melawan Kanada dan menang 3-0. Nama Andre pun harum di saat itu. Lalu singkat cerita, Andres Escobar berhasil menghasilkan prestasi dengan membawa tim nasional Kolombia bisa berlaga di Piala Dunia tahun 1994. Yang dimana disinilah awal dari semua malapetaka akan dia hadapi. Prestasi Andre Escobar ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi warga Kolombia, yang dimana di saat itu banyak sekali para orang tua yang sudah putus asa dengan anak-anak mereka yang terlahir dan tumbuh di antara gembong-gembong narkoba, yang otomatis mereka itu wataknya jadi nakal, punya cita-cita pengen jadi gangster, pengen jadi mafia. Nah, ketika ada yang berprestasi seperti Andres Escobar ini bakal sangat-sangat diapresiasi. Andre Escobar pun mendapatkan sebuah julukan dengan sebutan El Caballero del Football, atau bisa juga disebut dengan Gentleman of Football. Julukan ini dia dapatkan karena memang dia ini bermain sangat tenang, bersih, sportif, dan juga elegan gitu. Lalu tibalah kisah tragis ini dimulai ketika Andres Escobar ikut ke dalam kejuaraan Piala Dunia 1994 bersama timnya. Piala Dunia FIFA 1994 itu adalah penyelenggaraan ke-15 dari Piala Dunia FIFA ini. Dan di saat itu yang menjadi tuan rumah adalah Amerika Serikat. Diadakan pada tanggal 17 Juni 1994 sampai dengan 17 Juli 1994. Andres Escobar di saat itu posisinya adalah sebagai kapten di timnas Kolombia. Tim Kolombia di saat itu menjadi salah satu tim favorit juga yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, skuad besutan dari Francisco Maturana ini melaju dengan tangguh di dalam perjalanan menuju ke turnamen terbesar ini. Dan mereka terdiri dari beberapa pemain yang jago-jago banget gitu ya. Di dalamnya itu ada Faustino Asprilla, lalu ada Carlos Valderrama, Freddy Rincon, dan juga Andres Escobar. Nah, itu nama-nama bintang yang terkenal di dalam timnas Kolombia di saat itu. Andres Escobar ini memang diperhitungkan sekali di klub Atletico Nacional dan juga timnas Kolombia. Di dalam keluarganya sendiri dia adalah anak yang paling dibanggakan. Menurut kakaknya Maria Escobar, tidak ada yang lebih penting dari Andres Escobar. Jadi menurut kakaknya tuh dia bilang gini, dia adalah adik, kebanggaan dan juga kegembiraan kami, kata Maria. Lalu sebagai informasi nih geng ya, klub Atletico Nacional milik Kolombia itu adalah sebuah klub yang besar dan dibiayai oleh gembong narkoba yaitu Pablo Escobar. Nah, sementara Andres Escobar menjadi salah satu pemain terbaik di dalam klub itu. Pada tahun 1989, klub Atletico Nacional ini pernah memenangkan Copa Libertadores. Ini adalah sebuah trofi bergengsi di Amerika Selatan. Dan Pablo Escobar sering mengundang klub bola Atletico Nacional ini ke rumahnya untuk makan bersama. Kalau berbicara Pablo Escobar emang gak perlu dilakukan lagi ya geng, bagaimana dia cinta terhadap sepak bola. Bahkan di rumahnya aja ada lapangan bola yang bisa dibilang semi profesional, benar-benar besar banget gitu. Dan dia sering sekali meminta pemain-pemain Atletico Nacional ini untuk bermain bersama dia di lapangan rumahnya tersebut. Lalu kita kembali ke cerita nih. Ketika Andres Escobar ikut ke dalam Piala Dunia bersama timnas Kolombia, di saat itu tim Kolombia tidak terkalahkan. Bahkan mereka selalu menjadi juara di pertandingan pada fase kualifikasi Piala Dunia Grup A Amerika Selatan. Nah, mereka melalui 6 kali laga dengan total 4 kali menang dan 2 kali seri. Dan lebih gilanya lagi, mereka membungkam Argentina yang hari ini menjadi juara Piala Dunia dengan poin 5-0. Kosong Argentina dibantai sama Kolombia di saat itu. Jadi bisa bayangkan bagaimana tangguhnya klub ini. Dan di saat itu Argentina akhirnya kalah di status juara grup dan terpaksa menjalani playoff. Di dalam 26 pertandingan menuju Piala Dunia 1994 saat itu, Kolombia bahkan cuma kalah 1 kali. Jadi 1 kali doang dia kalahnya. Selebihnya selama 25 kali pertandingan mereka menang terus. Tangguhnya Andres Escobar memimpin timnya, timnas Kolombia di saat itu benar-benar membuat semua orang
orang tuh percaya diri. Ya sama kayak kasus yang ada di Brazil gitu ya. Semua warga Brazil percaya diri, mereka yakin banget timnas Brazil bakal menang di saat itu, tapi berakhir kalah gitu kan. Nah, namun di dalam kasus ini beda nih. Di dalam kasus ini, apa yang akan dihadapi oleh Kolombia itu menjadi tragedi yang sangat-sangat memilukan untuk Andrés Escobar sendiri. Di saat itu, timnas Kolombia yang di saat itu bahkan diprediksi oleh Pele bisa mencapai minimal semifinal gitu ya. Di dalam pertandingan Piala Dunia tersebut, ternyata malah kalah 1-3 dengan Rumania. Nah, jadi di situ Kolombia kalah dan akhirnya mereka mulai tuh mentalnya agak berbeda tuh, mulai jatuh, mulai nggak percaya diri. Sampai pada akhirnya di tengah mental mereka yang tertekan, mereka harus menghadapi tuan rumah di saat itu, yaitu Amerika Serikat di partai kedua. Pertama udah kalah nih, yang kedua ternyata harus menghadapi tuan rumah. Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1994, pertandingan melawan Amerika pun dimulai. Di menit ke-35, sebuah umpan silang yang dilepaskan oleh John Harkes coba dipotong oleh si kapten Kolombia ini, yaitu Andrés Escobar. Ternyata di saat itu Andrés Escobar malah merentangkan kakinya itu arah menghadapnya ke gawang dia sendiri, ke gawang timnas Kolombia. Dan malangnya di saat itu, bola yang terkena kaki Andrés Escobar malah terpental ke dalam gawang mereka sendiri. Dan di saat itu kiper mereka sudah mati langkah. Akhirnya bolanya tidak bisa terselamatkan. Disitulah ajal atau nyawa dari Andrés Escobar berada di ujung tanduk. Dan untuk kedua kalinya, di partai kedua, mereka kalah melawan tuan rumah Amerika Serikat dengan poin 1-2. Nah, timnas Kolombia sempat menang sekali atas Swiss di partai terakhir, namun di situ mereka tetap tersingkir. Setelah Rumania, tim yang pertama kali dilawan oleh Kolombia itu mengalahkan Amerika Serikat. Kolombia yang digadang-gadang adalah tim terkuat, tim yang sangat cemerlang, tidak disangka ternyata tersingkir. Dan kejadian seperti di Brazil, ya ginilah, terlalu over pede gitu ya, terlalu over percaya diri, akhirnya kecewa banget. Andrés Escobar di saat itu tertunduk lesu dengan teman-temannya, bersedih dan mau tidak mau harus pulang kampung. Di saat itu tidak ada yang berpikiran aneh-aneh, mereka hanya memikirkan bagaimana rasa malu mereka, mempertanggungjawabkan kekecewaan masyarakat Kolombia ya, karena banyak yang menaruh harapan kepada mereka di saat itu kan. Dan juga seperti yang kita ketahui, di dalam perhelatan Piala Dunia udah pasti ada yang bermain judi alias taruhan, dan mereka juga mempertimbangkan hal itu. Wah, gimana nih, banyak orang yang marah kepada kita gitu kan. Akhirnya mereka yang tidak terfikir apa yang akan terjadi setelah itu pulang dengan sedih namun dengan tenang juga gitu ya ke negara mereka. Sesampai di Kolombia, tiba-tiba Andrés Escobar mendapat kabar dari teman-temannya. Dia disarankan oleh teman-temannya untuk tidak keluar rumah terlebih dahulu. Lo stay di rumah aja deh, jangan berkeliaran karena statusnya sedang sangat-sangat bahaya. Di saat itu teman-temannya menyarankan dia tetap stay di rumah sampai orang-orang melupakan Piala Dunia. Sudah hilang dari vibe kekalahan, kekecewaan. Namun di saat itu Andrés Escobar justru sok-sokan gitu. Gue gak peduli, kata dia. Gue pengen keluar rumah, gue tunjukkan ke orang-orang bahwasanya tuh gue tetap bertanggung jawab. Gue tunjukkan muka gue nih. Gue tidak malu karena kekalahan itu biasa menurut dia. Tapi yang dia lupa adalah negaranya itu adalah negara penghasil gembong dan pembunuh paling besar di dunia di saat itu. Lalu akhirnya terjadilah kronologi mencekam ini, geng. Tepat pada tanggal 1 Juli 1994. Perhelatan Piala Dunia belum berakhir, masih terus berlangsung sampai tanggal 17 Juli di Amerika Serikat. Andrés Escobar dan teman-teman sudah tiba di Kolombia. Di saat itu dia bersama teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang bernama El Indio di kota Medellin, Kolombia. Kemudian setelah selesai berbincang, minum-minum, makan-makan gitu ya, Andrés akhirnya izin pulang dan berpisah dengan teman-temannya. Dia berjalan dari bar menuju ke mobil. Ketika jam mulai menunjukkan pukul 3 dini hari, tiba-tiba ada sekelompok orang yang terdiri dari 3 orang pria berbadan tegap mendatangi Andrés Escobar. Dan di saat itu tanggal sudah menunjukkan tanggal 2 Juli 1994. Di saat itu 3 pria ini berbicara kepada Andrés Escobar, membahas tentang gol bunuh diri yang dilakukan oleh Andrés Escobar. Tapi di saat itu Andrés Escobar merasa dia tidak bersalah karena ya ini namanya permainan, gue gak sengaja. Tidak ada yang mau membuat timnya sendiri kalah, kata Andrés di saat itu. Dan salah satu pria dari kelompok itu tidak terima. Mereka tetap memperdebatkan kenapa Andrés melakukan kebodohan dengan gol bunuh diri tersebut.
Andres tetap menjawab dengan perdebatan, yang mana padahal kalau saja di saat itu dia minta maaf atau mungkin dia mengalah gitu ya, mungkin itu bakal reda. Tapi karena dia ngelawan, akhirnya membuat salah satu dari pria tersebut mengeluarkan pistol jenis kaliber 38. Di saat itu mereka langsung menembaki Andres Escobar bertubi-tubi berkali-kali, di mana Andres sedang duduk di dalam mobilnya, dan di saat itu tepat masih di depan bar ya, di parkiran bar. Yang lebih gilanya lagi ya, ini adalah psikopat bola banget sih menurut gua. Dia menembaki Andres sembari meneriaki gol, gol, gol katanya. Terus pistolnya langsung nembak, tas, 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 dan tubuh Andre langsung bolong-bolong bersimbah darah, geng. 6 butir peluru menembus tubuh Andre. Orang-orang tadi langsung kabur, mereka menaiki sebuah mobil pick up jenis Toyota dan meninggalkan Andre di sana. Akhirnya orang-orang datang untuk menolong Andres, dan Andres ini dibawa ke rumah sakit. Namun di dalam perjalanan setelah 30 sampai 45 menit kemudian, Andres tidak tertolong. Dia tewas karena 6 peluru tersebut menembus tubuhnya, geng. Akhirnya karena kasus ini, pihak kepolisian langsung melakukan investigasi dan ada 2 orang saksi memberikan keterangan mereka mengetahui plat nomor para pelaku. Jadi plat nomor mobil para pelaku tuh sempat dilihat oleh para saksi. Akhirnya pihak kepolisian langsung ngecek nih, siapa sih pelakunya gitu ya, menurut dari nomor platnya itu. Setelah dicek, muncullah nama dari pemilik mobil tersebut yang ternyata adalah anggota dari kartel atau gembong narkoba Kolombia yang bernama Gallon Brother. Mereka ini adalah anggota kartel besar yang merupakan anak kartel naungan Pablo Escobar di masa itu. Tapi kalau untuk sekarang, mereka sudah berjalan sendiri atau independen. Mereka itu bernama Juan Santiago dan Pedro David. Dan mereka ini bergabung dengan Los Pepes yang adalah musuh bebuyutan dari Pablo. Jadi mereka tuh setelah Pablo mati, mereka justru membelot atau bergabung dengan para musuhnya. Nah di saat itu, Gallon Brother yang bernama Juan Santiago dan Pedro David ini diinterogasi oleh pihak kepolisian. Mereka ditangkap. Tapi yang namanya polisi Kolombia itu korupnya luar biasa, geng. Lebih parah lah dari polisi-polisi di alam semesta Konoha ya. Pokoknya di sana tuh korupsinya gila-gilaan. Nah di saat itu Gallon Brother ini diinterogasi pihak kepolisian dan mereka menyogok jaksa serta polisi sebesar $3 juta untuk mengalihkan tuntutan ke pengawal mereka yang di malam itu juga berada di lokasi. Jadi kan mereka ini bertiga, 1 pengawalnya, 2 si Gallon Brother ini. Nama dari pengawalnya itu adalah Humberto Castro Munoz. Dia ditumbalkan agar bisa masuk penjara. Tapi ini adalah sebuah sistem yang cukup aman ya untuk mereka, karena kalau misalkan salah satunya aja yang dipenjara, nanti setelah setahun kemudian yang dipenjara ini dibayar dan dijamin untuk keluar gitu. Jadi cuma kayak disekolahkan doang gitu. Karena dia juga dibayar gitu ya untuk tukar kepala tersebut jadi tumbal. Dan juga di saat itu ternyata diketahui pengawal dari kartel narkoba ini yang bernama Humberto Castro Munoz ini memang dialah sebenarnya otak dari semuanya. Jadi ketika di atas mobil, dia yang pertama kali melihat adanya Andres Escobar di depan bar itu. Dia mengatakan dia kesel banget sama Andres Escobar gara-gara dia kalah taruhan, kalah judi bola, gara-gara gol bunuh diri dari Andres Escobar. Makanya dia langsung turun mengajak 2 bosnya ini untuk nyamperin Andres Escobar. Akhirnya perdebatan yang sengit itu dan juga dia udah emosi banget, mau tidak mau dia mengambil pistol menembak Andres. Dan dia sendiri mengakui kalau dialah pelakunya. Nah akhirnya yang dipenjara hanyalah si Humberto Castro Munoz ini. Dan di saat itu di dalam negeri Kolombia sendiri saat itu masih terjadi perang saudara, perang antar kartel, dan tingkat kejahatan di sana sangat-sangat tinggi. Jadi kayak penembakan orang tuh jadi hal yang biasa gitu ya. Dan negara ini menjadi produsen kokain terbesar di dunia, dan juga banyak juga perjudian-perjudian yang mulai muncul di Kolombia di saat itu. Akhirnya si pengawal yang bernama Munoz ini dijatuhi hukuman 43 tahun penjara. Namun dia tidak menjalani selama itu di dalam penjara, ya cuma berapa tahun lah gitu. Akhirnya keluar dengan alasan berkelakuan baik. Nah tapi padahal aslinya adalah seperti yang gue katakan tadi, dia itu menjadi tumbal doang. Jadi dia disuruh masuk, nah nanti dibayar oleh gembong narkoba yang lain karena dia adalah pengawal yang setia gitu ya, menjalani 1 tahun 2 tahun lalu dia dikeluarkan. Tapi kalau nggak salah dia menjalani selama 11 tahun ya geng, ya lumayan lama juga lah ya di dalam penjara. Di saat itu lebih dari 100.000 warga Kolombia berduka atas kepergian Andres Escobar. Karena menurut mereka apa yang terjadi ini benar-benar sangat-sangat kejam. Dari sekian banyak prestasi Andres, masa gara-gara satu kesalahan dia harus
kill kayak gitu. Tubuh Andres Escobar terbujuk kaku di dalam peti mati dan diselimuti oleh bendera negara Kolombia. Sejumlah orang langsung berdemo meneriakan tuntutan agar keadilan ditegakkan. Andres Escobar pergi meninggalkan sebuah kisah yang sangat-sangat tragis di balik prestasinya dia yang mengagumkan. Ada pesan terakhir dari Andres Escobar yang sempat dia ucapkan. Ini gue bacain. Dia mengatakan gini, hidup tak berhenti di sini, kita harus terus berjalan. Hidup tak boleh berhenti di sini. Tak peduli seberapa sulit, kita harus bangkit. Kita cuma punya dua pilihan, membiarkan kemarahan melumpuhkan kita dan kekerasan berlanjut, atau kita menaklukkannya dan mencoba yang terbaik untuk membantu orang lain. Dan dia juga mengatakan, itu pilihan kita, mari kita menjaga rasa hormat. Salam terhangatku untuk semuanya. Ini sudah menjadi pengalaman yang paling menakjubkan dan langka. Kita akan berjumpa lagi segera karena hidup tak berhenti di sini. Dan pesan dari Andres Escobar ini sempat dimuat di koran Bogota El Tiempo setelah Kolombia tersingkir dari Piala Dunia 1994, dan itu berarti tepat sebelum dia meregang nyawa gitu, geng. Andres Escobar itu sempat menjadi duta promosi citra positif negara Kolombia. Jadi kalian bisa pikirkan sendiri gitu ya. Bayangkan tuh, sebuah negara harus mempunyai duta citra positif. Berarti negatifnya itu berapa persen tuh? Ya sebegitu banyaknya orang jahat di sana. Dan dia ini sebenarnya berkesempatan untuk bergabung ke AC Milan setelah Piala Dunia 1994 kalau saja dia tidak meninggal dunia. Dan bahkan Andres Escobar sudah memegang kontrak dari klub besar Italia AC Milan tersebut, tapi belum sempat disign oleh dia. Yang lebih menyedihkan adalah sebelum meninggal dunia sebenarnya Andres Escobar ini sudah bertunangan dengan kekasihnya yang sudah dia pacari selama 5 tahun, dan dia akan segera menikah. Pacarnya ini adalah seorang dokter gigi yang bernama Pamela Cascardo. Tapi apa boleh buat, semua rencana itu buyar karena Andres Escobar harus meregang nyawa. Salah satu rekan setim dari Andres Escobar di timnas Kolombia yang bernama Carlos Valderrama itu sangat-sangat terpukul, dan dia juga mengalami trauma yang amat terdalam karena kejadian ini. Dia tidak habis pikir, masa cuma gara-gara gol bunuh diri yang tidak disengaja seseorang harus meregang nyawa, dan orang itu adalah sahabatnya di timnas Kolombia. Dan dia juga mengatakan, ini nggak ada di negara manapun, di belahan dunia manapun kejadian seperti ini. Orang diwafatkan gara-gara kesalahan bermain bola gitu. Karena gimana ya? Ya seperti kata-kata yang sering kita dengar sekarang di Indonesia, sepak bola tidak seharga nyawa gitu. Dan momen Piala Dunia 1994 Amerika Serikat ini menjadi sebuah momen yang paling menyedihkan bagi warga Kolombia. Setiap tahunnya mereka selalu memperingati hari meninggalnya Andres Escobar ini karena memang kejadian ini benar-benar membekas di hati warga Kolombia. Setelah kematian Andres Escobar, keluarganya tidak berputus asa, keluarganya tidak menyalahkan sepak bola, mereka tetap mencintai sepak bola. Bahkan keluarganya dia ini mendirikan sebuah proyek yang bernama Proyek Andres Escobar untuk membantu anak-anak kurang mampu agar bisa belajar bermain sepak bola. Kemudian sebelum Copa America 2001 diselenggarakan oleh Kolombia, kota Medellin itu membangun sebuah patung Andres Escobar untuk mengenang sang legenda. Lalu geng, kejadian seperti yang dialami oleh Andres Escobar ini itu terulang lagi di tahun 2018, tapi bedanya ini masih dalam bentuk ancaman. Salah satu pemain dari Kolombia yang bernama Carlos Sanchez mendapat sebuah ancaman, dan ini terjadi gara-gara kartu merah di menit ketiga saat Kolombia menghadapi Jepang di Piala Dunia 2018. Di saat itu, saudara laki-laki dari Andres Escobar yang bernama Santiago Escobar itu angkat bicara. Dia mengatakan, "Saya tahu betul, saya sangat mengerti bagaimana perasaan Carlos Sanchez ketika mendapat ancaman ini. Karena menurut dari manajer tim Ekuador Universidad Católica ini, ancaman itu akan sangat membuat Carlos beserta keluarganya merasa ketakutan." Dan di sini dia memberikan sebuah pernyataan. "Sebagai saudara yang telah melalui ini, saya tahu apa yang Carlos rasakan. Saya tidak ingin dia mengalaminya. Carlos pasti merasa sedih atas kesalahan yang dia buat dan sangat takut, begitu juga dengan keluarganya. Saudaraku tidak pernah menerima ancaman apapun." Ini maksudnya Andres Escobar ya. "Mereka hanya menembaknya mati dengan cara yang paling pengecut," kata Santiago. Nah, namun untungnya di saat itu Carlos Sanchez tidak mengalami apapun, hanya mengalami ancaman gitu ya. Dan juga di sini
kita jadi melihat bagaimana was-wasnya menjadi seorang pemain bola di negara yang penuh dengan penjahat gitu kan. Lalu geng, pada tahun 2010 sebuah film dokumenter yang berjudul Two Escobars dirilis sebagai bagian dari serial dokumenter ESPN 30 for 30. Nah, film ini disutradarai oleh Jeff dan Michael Zimbalist yang melihat kembali kematian Andres Escobar dan dia mengangkat lagi ceritanya. Nah, di dalam film ini diangkat tuh kisah Andres Escobar, terus perjalanan Piala Dunia Kolombia 1994 dan hubungan antara sepak bola Kolombia dengan asosiasi geng kriminal di negara tersebut, dan juga ada hubungan apa klub-klub sepak bola dengan geng Medellin yang dipegang oleh Pablo Escobar gitu kan. Nah, lalu di tahun 2022 juga Netflix merilis sebuah miniseri yang berjudul The Final Score berdasarkan kehidupan Andres Escobar.